wabarakatuh. Baik teman-teman, terima kasih sudah klik channel ini. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sebuah kajian yang berjudul Analisis Triple Helix Peran Stakeholder dalam Meningkatkan Penggunaan Motor Listrik di Indonesia. Kajian ini sebelumnya juga pernah disampaikan dalam Seminar Nasional Aplikasi Sains dan Teknologi atau SNAST yang diselenggarakan di Yogyakarta pada 12 November 2022. Adapun authors dalam penyusunan kajian ini ada saya sendiri, Hadikatul Najilatul Masda, kemudian Ibu Dwi Agustina Kurniawati, dan Ibu Ira Setianingsih. Baik, sebagai pendahuluan bahwa penggunaan kendaraan listrik telah meningkat dari tahun ke tahun. Hal itu tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga pada beberapa negara-negara lainnya. Bahkan, terdapat negara-negara yang sudah menerapkan adanya kebijakan untuk mengkonversi jenis kendaraan, di mana mereka mengganti jenis kendaraan yang sebelumnya menggunakan tenaga berbahan bakar minyak menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik. Antara lain, Belanda dan Norwegia yang menargetkan pada tahun 2025 itu semua kendaraannya sudah menggunakan tenaga listrik. Kemudian India dan Jerman yang menargetkan bahwa pada tahun 2030 itu kendaraannya sudah menggunakan bertenaga listrik. Kemudian Skotlandia yang menargetkan pada tahun 2032. Kemudian Inggris dan Prancis juga sudah menetapkan bahwa ditargetkan tahun 2040 kendaraan yang digunakan menggunakan tenaga listrik. Nah, adapun Cina pada tahun 2025 ini ditargetkan sebanyak 25% jenis kendaraan yang diedarkan dan digunakan oleh masyarakatnya adalah menggunakan tenaga listrik. Di Indonesia sendiri, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014, ditargetkan bahwa angka persentase penggunaan gas bumi di Indonesia pada tahun 2025 ditargetkan sebanyak 22%. 25 tahun yang akan datang sejak tahun 2025, yaitu pada tahun 2050, persentase penggunaan gas bumi ditargetkan naik lagi 2% sehingga menjadi 24%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penggunaan gas bumi dari tahun ke tahun selalu memiliki target yang semakin meningkat. Nah, menghadapi kondisi seperti itu, maka pemerintah telah menetapkan Grand Strategi Energi Nasional atau GSEN yang salah satu di antara goals-nya yaitu mewujudkan bauran energi nasional yang berdasarkan prinsip keadilan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan guna tercipta ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi. Adapun di antara upaya untuk mewujudkan goals tersebut yaitu dengan meningkatkan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Dengan menggunakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai ini, beberapa manfaat yang diperoleh yaitu mampu mengurangi impor bahan bakar minyak atau BBM dan LPG, kemudian mendukung pemerataan elektrifikasi di Indonesia, kemudian mendukung transisi dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan atau EBT, dan mencapai net zero emission atau NZE pada tahun 2060. Sebelumnya telah terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang penggunaan energi listrik, terutama pada kendaraan bermotor. Antara lain, seperti yang dilakukan oleh Muklis dan Judianto pada tahun 2020 yang meneliti bagaimanakah penggunaan teknologi dari kendaraan motor listrik itu sendiri. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Adi, Kumara, dan Agung pada tahun 2021 yang meneliti bagaimanakah perkembangan dari progres pembuatan motor listrik di Indonesia. Kemudian pada tahun 2022, sebagaimana yang dilakukan pada kajian ini, yaitu meneliti tentang analisis triple helix dari stakeholder yang terlibat dalam peningkatan penggunaan motor listrik di Indonesia. Sebagai metodologi, penulisan kajian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, identifikasi masalah terlebih dahulu, kemudian perumusan masalah, kemudian pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Kemudian setelah itu, data yang terkumpul dilakukan keabsahan data menggunakan triple helix, dan proses analisa data dilakukan dengan metode Mills dan Haberman, dimulai dengan data collection, data display, kemudian data condensation, dan conclusion. Pada kondisi existing penggunaan motor listrik di Indonesia,
kita ketahui bersama bahwa proses pembelian motor listrik di Indonesia dilakukan dengan tanpa baterai. Nah, adapun untuk baterainya itu sendiri dijual secara terpisah dan baterainya itu dapat ditukar kembali apabila sudah habis atau yang kita kenal dengan istilah swap baterai. Sehingga untuk model jual beli baterainya ini seperti saat dengan penjualan tabung gas LPG. Nah, untuk mendukungnya program swap baterai itu sendiri ada beberapa perusahaan baterai, antara lain PT Oika Power Solution dan PT Swap Energy Indonesia. Untuk mendukung adanya upaya tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 65 tahun 2020 tentang konversi sepeda motor dengan penggerak motor bahan bakar menjadi sepeda motor listrik berbasis baterai. Tujuannya dengan dikeluarkan pemerintah peraturan tersebut adalah supaya penggunaan motor listrik ini semakin meningkat gitu dari tahun ke tahun, di mana proyeksi jumlah motor listrik di Indonesia ini pada tahun 2021 diketahui sebanyak 1,34 juta unit. Pada tahun 2025 ditargetkan jumlah motor listrik di Indonesia meningkat hingga mencapai 11,8 juta unit. Dan jumlah tersebut akan terus meningkat hingga mencapai 13 juta unit pada tahun 2030. Dengan kondisi tersebut, semakin meningkatnya penggunaan motor listrik di Indonesia, maka akan semakin meningkat pula keperluan untuk membangun SPBKLU sebanyak 67.000 unit. Jadi SPBKLU itu adalah SPBU yang menyediakan tempat untuk tukar-menukar baterai motor listrik di Indonesia. Nah, dengan adanya kebijakan itu, maka ditargetkan dapat menghemat BBM sebanyak 6,03 juta kiloliternya. Dalam analisis triple helix peningkatan penggunaan motor listrik di Indonesia, terdapat 3 unsur yang menjadi sorotan utama, antara lain pemerintah atau government, kemudian industri atau business, kemudian perguruan tinggi atau university. Di sini pemerintah memiliki peran sebagai kepemimpinan, kemudian pembuat kebijakan, kolaborasi antar kementerian, kemudian juga evaluasi kebijakan. Industri atau business memiliki peran dalam produktivitas, di mana industri juga berperan dalam proses distribusi dan pemasaran, termasuk juga memastikan tingkat kesiapan teknologi atau technology readiness level, interface maturity level atau IML, kemudian system readiness level atau SRL, design maturity level atau DML, dan manufacturing readiness level atau MRL. Adapun perguruan tinggi memiliki peran antara lain dalam melakukan riset dan pengembangan, kemudian program magang mahasiswa, penelitian tugas akhir mahasiswa, hibah penelitian terapan dosen, kerjasama pengembangan produk, maupun CSR berupa kompetisi terbuka inovasi produk yang semuanya itu mengandung topik penggunaan motor listrik di Indonesia. Dengan kolaborasi dari unsur pemerintah, industri, dan perguruan tinggi ini, diharapkan bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ada, di mana tantangan itu tentunya juga bersama dengan pihak-pihak yang lainnya, seperti misalnya dari pemerintah, kemudian dari mitra, dan juga masyarakat sebagai pengguna motor listrik secara langsung. Itulah yang dapat saya sampaikan bahwa dalam analisis triple helix, peran stakeholder dalam meningkatkan penggunaan motor listrik di Indonesia terdiri atas 1. Pemerintah yang memiliki peran regulasi kebijakan penggunaan motor listrik di Indonesia, contohnya dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 65 tahun 2020 tentang konversi sepeda motor dengan penggerak motor bahan bakar menjadi sepeda motor listrik berbasis baterai. Kemudian yang kedua adalah unsur industri yang memiliki peran dalam produktivitas, distribusi, dan pemasaran motor listrik. Contohnya ada gesit companies, industri bahan baku, dan supplier spare parts. Kemudian unsur ketiga adalah perguruan tinggi yang memiliki peran untuk melakukan riset dan pengembangan produk motor listrik, misalnya melalui riset tugas akhir maupun melalui hibah penelitian. Sebagai saran yang dapat saya berikan adalah baik dari ketiga unsur, pemerintah, industri, maupun perguruan tinggi hendaknya melakukan kolaborasi maupun kerjasama dalam baik itu melakukan riset penelitian, CSR, atau penelitian terapan lainnya yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan penggunaan motor listrik di Indonesia, sekaligus juga menunjukkan
Grand Strategi Energi Nasional yang menjadi target dari pemerintah. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.